Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukran lillahi syukran syukran. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita lanjutkan saja bab 194. Babu fadli saffil awal wal amru bi ismami sufufil awal wa taswiyatuha wat taras fiha. Bab keutamaan saf pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf yang pertama. Shafnya itu yang pertama dipenuhi dulu. Ya. Setelah itu wa taswiyatuha dan meluruskannya, menyamakannya. Taswiyatuha artinya menyamakannya. Wat-taras dan sama, merapatkan, meluruskan dan merapatkan. Fiha pada shaf. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fis saffi. Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala tasuffuna, apakah kalian tidak merapikan shaf? Kama tasuful malaikatu inda rabbiha, sebagaimana bersaf-safnya malaikat di hadapan Rabbnya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika? Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf-saf inda rabbiha, di sisi Rabbnya. Di sini coba antum perhatikan, malaikat kan domirnya pakai ha gitu. Ya kan? Sini juga tasuffu, kan hiya tasuffu. Sehingga di sini sering muncul anggapan bahwasanya malaikat itu ya muannats. Tapi yang betul dia adalah tidak ada yang muannats. Cuman dari tulisannya ini muannats. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutimmuna sufufal awal, yaitu menyempurnakan shaf-shaf yang pertama. Wa yatarasuna fis saffi, dan meluruskan di dalam shaf. Di sini riwayat Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke 1083 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi mastahammu muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya'lamun nas ma fin nida, jikalau manusia itu tahu tentang keutamaan apa yang ada di dalam adzan, was-saffil awal, dan shaf pertama,
Malam yajidu illa yastahimu alaihi. Kemudian tidaklah dia menjumpai kecuali dengan cara diundi. La yastahimu alaihi. Niscaya mereka akan mengundi untuk dapat saf pertama. Lastahammu, sungguh mereka akan mengundinya. Jadi ini utamanya sangat besar. Utamanya sangat apa? Besar. Berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebagus-bagus safnya para lelaki yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek adalah yang paling akhirnya. Ya, paling akhirnya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebagus-bagus safnya perempuan adalah akhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya adalah yang pertamanya. Jadi kalau perempuan masuk shaf, ya kalau dia berangkatnya awal dari belakang, ya, sehingga yang paling dibuka aja itu apa? Pintunya dibuka aja itu. Sehingga nanti yang paling jelek shafnya adalah yang paling depan. Yang paling jelek shafnya adalah yang paling depan. Mungkin juga ya untuk shafnya laki-laki, ya untuk shafnya laki-laki, ya itu yang paling bagus, yang paling depan. Kemudian yang paling jelek adalah paling belakang. Berikutnya hadis yang ke-1085 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'atimmu bihi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qauma yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Rawahu Muslim. Ini memang karakter itu muncul dengan apa? Kebiasaan. Karakter rajin ngaji, karakter sedekah, karakter bikin kebaikan, atau juga karakter-karakter sebaliknya, bikin onar, bikin kisu, bikin gaduh, itu karakter. Itu orang-orang yang terjatuh pada karakter-karakter kayak gitu harus, karakter yang jelek harus berjuang. Kalau nggak berjuang, ya mati dalam karakter jelek. Ya, mati dalam karakter apa? Jelek. Hati-hati sekali. Apalagi di masa kita ini kan masa ya digital ya. Itu memang masya Allah ya. Hati-hatilah ya. Lebih baik kita seperti yang difirman Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Intinya jangan mengikuti ya perkara yang tidak memiliki ilmunya, nggak tahu. Jadi memang untuk memahami satu perkara yang kita mau masuk dan tertarik padanya ya, kalau ada kesempatan, kemampuan melakukan investigasi. Kalau enggak, bisa menjadi penyesalan di hari kiamat. Kita ingat peristiwa ya pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ini hal-hal yang demikian ini kalau kita amati menjadi sesuatu yang
berkepanjangan di tubuh kaum muslimin, pertikaian berkepanjangan. Baru pertikaian ini agak terkendali dalam artian komentarnya tatkala Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan antara pertikaian yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah di kalangan mujtahidun. Mereka itu semuanya adalah ahli ijtihad. Pertikaiannya sampai perang loh ya. Perang kan Masya Allah, antum bayangkan sendiri perang kayak apa gitu. Dan perang ini kan kristalisasi dari berbagai macam hal. Karena orang nggak mungkin langsung perang, mesti ada secara keumuman loh ya. Di masa dulu anak nggak tahu, tapi di masa kita ini terjadinya sebuah tindakan ya, eksekusi misalnya, mesti melalui proses panjang ya, macam-macam lah ya, dari ujaran kebencian dan seterusnya, pokoknya macam-macam yang menyertai hal kayak gitu, baru nanti terjadinya seperti itu. Ini keumumannya. Sampai terjadi semacam itu. Nah kemudian didudukan dengan cara yang ini mau nggak mau memang harus menempuh cara ini, ya. Akhirnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah mustahidun musib, ya, mustahid yang benar. Sedangkan Muawiyah ya kan nggak mungkin dalam seperti ini. Berarti mustahid tapi mukhti, keliru. Tapi dalam timbangan syariat dua-duanya dapat pahala karena dua-duanya ini sama-sama orang yang menginginkan kebenaran, kebaikan, tidak ada unsur niat jelek gitu ya. Sehingga dibawakan hadis Rasulullah, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang mujtahid beristihad benar, maka ya padanya 2 pahala dan apabila keliru 1 pahala. Ini mau enggak mau gitu ya, seperti itu untuk keadaan yang ada. Kemudian juga perkara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melihat sejarah yang terjadi sebelum beliau berdakwah, pertikaian yang panjang berdarah turun temurun. Artinya beliau mengatakan kullu dami fil jahiliyah tahta qadami hadza. Setiap darah yang tertumpah sebelum beliau diutus di bawah telapak kakiku ini. Karena kalau misalnya ini dibuka, nggak akan ada selesainya. Orang akan menuntut, oh bapak saya juga dibunuh sama dia, saya akan bunuh dia. Nanti yang dibunuh, oh bapak saya juga dibunuh sama dia, saya akan bunuh dia. Yang ada selesainya. Lah kemudian gimana penyelesaiannya? Nanti urusan dengan Allah masing-masing. Cuman yang menjadi urusan manusia sesuai dengan kemampuannya, kudrohnya adalah mengembalikan kondisi kondusif, mengembalikan kondisi rahmah, mengembalikan kondisi kembali beribadah kepada Allah. Nah, ini termasuk cara menyelesaikan ya hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati sekali masa seperti ini ya. Masya Allah. Dan memang di masa kita ini, tatkala kita simpati sama seorang atau sama pihak gitu ya tertentu, seakan-akan kita nanti akan diseret untuk mengamini apa yang ada pada seorang itu atau pada kelompok tertentu. Hal-hal yang demikian ini kita juga hati-hati. Karena apa? Kita masuk menjalankan agama Allah ini karena keikhlasan. Karena kita ingin datang sebagai hamba Allah, menurut sunnah Rasulnya. Tapi inilah fenomena yang terjadi. Maka kita tetap kembali kepada
awal yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya dari al-ayat. Jadi tujuannya adalah itu. Ini penting sekali. Jangan sampai tatkala mati kemudian ternyata amalannya telah habis. Walaupun di dunia itu merasa puas, ya, merasa puas, mampu ya mengungkapkan apa yang menurutnya ini akan menjadi pemenangan keinginannya. Padahal terkadang pemenangan itu karena belum komplitnya investigasi. Karena di masa kita ini permasalahan internasional, kita ikut bicara, investigasi ke tempatnya aja nggak pernah kok. Hal-hal yang demikian ini hati-hati, ya hati-hati. Ini yang apa? Yang penting untuk kita ketahui. Al-hadirul azani wa azakumullah. Jadi sebagus-bagus sop laki-laki adalah yang di depan, sedangkan yang paling jeleknya di belakang, dan sebagai sop perempuan ada yang belakang, yang paling jelek adalah yang di depan, ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan kalau sudah terbiasa terlambat terus. Ini memang harus dirubah, ya, harus dirubah. Perubahan semacam ini ya butuh perjuangan. Biasanya orang yang nggak sholat itu karena memang biasanya nggak sholat atau karena biasanya sholat. Yang nggak ngaji memang biasanya nggak ngaji atau memang ngaji itu biasanya. Biasanya nggak ngaji. Yang bikin onar itu biasanya memang suka bikin onar atau sebelumnya nggak bikin onar. Ya, sama mesti ada latar belakangnya itu. Ya, yang mudah kena ya sulutan hal-hal gitu memang kayak gitu-gitu. Kayak gitu yang memang jatahnya itu. Jatahnya kayak gitu. Caranya bagaimana? Berpindah ya dari keadaan tersebut ke keadaan yang lebih menguntungkan. Ya belajar, ya berdoa, ya berjuang, ya berlatih gitu. Sampai pada titik semoga Allah ridha. Ya, salatnya saf pertama dan terus dari kegiatan baik dia terdepan. Adapun pada posisi itu nanti dia menjumpai hal-hal di dunia itu misalnya jelek, ya, kayak misalnya Utsman bin Affan. Itu beliau tatkala sebelum Islam beliau tidak pernah berzina. Beliau sebelum Islam atau setelah Islam belum pernah membunuh jiwa yang ya tidak halal untuk dibunuh. Kemudian beliau juga tidak murtad. Ini 3 poin yang disebutkan oleh Utsman bin Affan sebelum dibunuh. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya kalau mereka membunuh Utsman bin Affan ini tidak ada hak bagi mereka. Belum pernah melakukan apapun baik di masa jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Tetapi apa yang kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa ini? Pertama dari sisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kedua dari sisi yang apa? Yang mengepung apa yang mereka lakukan walaupun sudah mendapatkan hasil seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Tetap bunuh aja. Jadi karena memang kalau kata orang katanya ada efek domino, ya. Efek domino itu efek yang mempengaruhi. Contoh misalnya ada orang kelahi, tambah lama tambah marah gitu. Tambah lama tambah marah sampai mungkin timbul di dalam hatinya pokoknya kalau nggak sampai mati enggak gitu. Akhirnya ya sudah, dua-duanya ternyata mati. Nah, dua-duanya ternyata apa? Mati. Itu peristiwa yang ada di Jawa Timur, teman sama temennya. Ya, akhirnya dua-duanya mati. Yang satu bawa parang, ya. Boleh itu pada masa sepele. Tapi itulah yang terjadi. Makanya hati-hati sekali hal-hal yang seperti itu. Ya, dan kesiapan untuk rela, ya katakanlah ya, walaupun itu berlindung pada Allah, untuk rela dianggap lemah, dianggap jelek, dianggap bagus, tapi pada posisi yang Allah ridhoi. Ya, karena si pembunuh Utsman bin Affan banyak yang memuji, pembunuh Umar bin Khattab banyak yang memuji, tapi pujian itu tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pilihan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata terlambat itu karena kebiasaan, ya. Kebiasaan. Semoga Allah wafatkan kita ya dalam keadaan diridhoi dan dalam keadaan menegakkan agama Allah, dalam keadaan taklim atau berdakwah atau bersujud kepada Allah. La yazalu qaumun yata'akhkharun, senantiasa satu kaum itu terlambat untuk berangkat salat, ya, yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah, sampai memang Allah jadikan dia orang yang jadi pelanggan terlambat, jadi pelanggannya, ya. Mungkin si pembunuh Ali bin Abi Thalib juga memang orangnya kayak gitu ya, suka bunuh, waliyadzubillah, suka onar, gaduh. Dan orang-orang yang suka bunuh kadang juga bangga membunuh, ya, gaduh gitu, jago gitu ya, bangga. Tapi kalau sudah mati seperti ini, dia bisa berbangga nggak atas pembunuhannya di hadapan Allah? Jelas nggak bisa ya, di hadapan malaikat dia nyesel itu, ya, nyesel itu, waliyadzubillah. Dan tidak bisa kembali lagi membunuh orang yang saleh, membunuh orang yang saleh. Jadi orang saleh pun kadang dianggap seperti itu dalam catatan sejarah. Berikutnya, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibiha fis shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum la ya'ti minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhi yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi dari hadis Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibina fis shalah. Rasulullah sallallahu mengusap pundak-pundak kami tatkala salat. Wa yaqul, dan beliau mengatakan istawu, luruskanlah. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian apa? Berselisih. Dampak berselisih apa? Fatakhtalifa qulubukum, hati kalian akan berselisih. Kalau hatinya bersih, dicabut itu rasa nikmat hidup bertetangga. Cabut sudah. Ya, bertetangga, bahkan berbangsa dan bernegara, cabut. Enggak betah. Jadi negeri ini termasuk negeri yang indah, negeri yang nyaman. Tapi kalau berselisih mesti nggak nyaman, mesti sudah nggak enak, ya, nggak enak, ya, nggak enak. Mesti di rumah juga, rumah masing-masing itu indah dan nyaman. Tapi kalau sudah berselisih nggak enak itu otomatis. Itu rumah, bayangkan. Bahkan di kamar ya, di kamar masing-masing kalau sudah nggak cocok dengan kamarnya, artinya nggak nyambung, berselisih, artinya dengan kamar yang dia pakai nggak nyaman, nggak betah. Nah, ini. Jadi ini bahaya kalau hati telah berselisih. Fatakhtalifu qulubukum liya'ti minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi kalau ada hal-hal yang unek-unek, nggak jelas dan sebagainya, ya, datangi orang-orang yang bijak dan punya pikiran, ya, punya pikiran. Ini kalau ada masalah, tapi dihormati. Sudah datang, kemudian tidak menghormati, ya sudah. Pokoknya di dunia ini kalau sudah tidak ada orang yang dihormati, muliakan, udah kayak binatang aja sudah, dicabut semuanya. Dan orang-orang yang memiliki kebijakan dan akal melihat fenomena kayak gini biasanya minggir, ngapain gitu. Udah, kalian sukanya seperti itu. Sampai nanti kalau sudah kemeruyak semua, mentok, mungkin mereka akan datang lagi, akan baru bisa nerima nasihat. Karena orang-orang yang memiliki bijak dan memiliki akal juga dia bertanggung jawab.
terhadap dirinya, pada jangkauannya, ya, itu seperti itu. Coba antum perhatikan, tatkala 6.000 pasukan yang datang kepada Muhammad ibn Hanafiyah, dia minta bahasanya Muhammad ibn Hanafiyah untuk mau jadi pemimpin mereka, untuk melawan khalifah yang ada di Madinah atau di Mekah kalau nggak salah. Apa yang dikatakan oleh di Mekah, tadinya memang awalnya di Madinah, tapi awalnya pindah ke Mekah. Apa yang dikatakan Muhammad bin Hanafiyah, mahlan mahlan ya ahlal Islam, sabar sabar wahai kaum muslimin, sabar, ditahan, ya, kalian tidak boleh, ya, memberontak kepada mereka illa antarau kufran bawahan indakum minallahi sultan, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekufuran yang terang-terangan, ya, terang-terangan kufur, ya. Ayo kita nyembah berhala, terang-terangan kufur, dan kamu memiliki bukti, ya, kebenaran di sisi Allah. Tapi kalau masih sholat dan sebagainya, dalam riwayat yang lain jangan diberontak. Ternyata apa? Ketika mereka datang kepada Muhammad bin Hanafiyah, ya, mereka akhirnya nggak terima dan meninggalkan Muhammad ibn Hanafiyah. Akhirnya Muhammad ibn Hanafiyah sudah ditinggalkan sendirian, bayangkan. Akhirnya beliau jalan sendirian sampai sekian tahun sendirian, pergi ke tempat ini, ke tempat ini dengan perjalanan jalan sendirian. Padahal dia adalah seorang jagoan tempur, seorang ahli, karena dia juga anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari istri yang disebut dengan, ya, dari Bani Hanafiyah. Jadi anaknya Ali. Jadi anaknya Ali diantaranya Hasan, Husain, kemudian Muhammad bin Hanafiyah, cuman beda istri. Kalau yang ini kan dari Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala. Ditinggalkan, tokoh besar loh, bayangkan. Kenapa tidak mencocoki? Nah, ternyata Muhammad bin Hanafiyah kisahnya ini terus sampai sekarang karena menjadi, ya, inspirasi, ya, meredamnya kegaduhan yang berkepanjangan di tubuh kaum muslimin, kegaduhan berdarah, bayangkan. Nah, inilah, ya, orang-orang yang berakal akan memilih apa yang selamat walaupun konsekuensi ditinggalkan. Semaladi yalunahum, kalau nggak ada ya berikutnya lagi yang lebih bijak siapa, yang lebih berakal siapa. Kalau nggak ada lagi kemudian yalunahum. Jangan terburu-buru, ya, mencari pendapat dari orang-orang yang sama-sama tersulut. Nah, di masa kita ini kalau mengikuti orang-orang yang tersulut itu merasa punya power gitu loh. Nah, kalau sudah merasa punya power, ya, itu kasus yang terjadi. Muhammad bin Hanafiyah pun ditinggalkan. Muhammad bin Hanafiyah tokoh lama, anaknya sahabat, ya, petempur juga ditinggalkan, nggak butuh. Jangankan Muhammad bin Hanafiyah, Ali bin Abi Thalib pun dalam upaya pembunuhan, ya, meninggal gaya Ali bin Abi Thalib dalam pembunuhan, ya. Kalau Muawiyah juga dalam upaya pembunuhan tapi nggak meninggal, terjaga. Waliyadzubillah. Ini yang penting bagi kita untuk kita tempuh. Semoga Allah memberikan, ya, sebab-sebab pahala yang mengucur pada kita masing-masing, memenuhi kita pasca kematian kita masing-masing dengan amal saleh yang kita suarakan, ya, amal saleh kebenaran yang kita suarakan sebatas apa yang kita ketahui dari kebaikan dan amal saleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.